Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar salah satu framework JavaScript yang banyak peminatnya yaitu Svelte. Ini merupakan salah satu framework yang saya suka karena dia mudah dipelajari dan juga dokumentasinya cukup jelas ya. Oke, pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halo Bina Tutorial. Nah, jika teman-teman ingin belajar backend engineer, teman-teman nanti bisa mempelajari yang tutorial terkait dengan Golang, atau juga nanti teman-teman bisa belajar Python yaitu Flash tutorial dan juga Django serta Fast API tutorial. Di tutorial ini saya telah mengambil beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti dan juga nanti teman-teman bisa mempelajari GitHub-nya. Oke, kita kembali ke Svelte. Svelte ini cara menginstalnya cukup mudah, tapi pastikan teman-teman telah menginstal Node.js di laptop teman-teman. Jadi cara setelah menginstal Node.js ini bisa menjalankan ini npx sf sv create my app. Misalnya saya coba jalankan di terminal. npx sf create my app ini adalah nama projectnya. Jadi nanti teman-teman bebas menggantinya. Saya coba buat dulu dengan nama projectnya adalah my app. Kita enter, tunggu. Kemudian saya pilih Svelte Kit minimal, add type checking with TypeScript. Saya pilih yes using TypeScript syntax. Terus saya pilih di sini yang Svelte Kit adapter. Ini adalah deploymentnya pakai Svelte Kit adapter. Ini tinggal kita enter. Terus di sini saya menggunakan pnpm. Ah, ternyata file. Bagaimana mengatasi jika terjadi file seperti ini? Kita bisa langsung menginstalnya kita bisa menggunakan npm install. Jadi kita berpindah ke cd my app. Pastikan direktori sudah ada beberapa di sini, ada readme, ada package.json, ada static, ada src, dan juga ada tsconfig.json. Kita coba lihat di package.json. Package.json atau di file.config.json. Dan di sini ada beberapa library dependensi yang perlu diinstal, tapi sepertinya ketika kita menginstal tadi menggunakan pnpm itu tidak berhasil. Jadi kita bisa menggunakan npm install. Atau misalnya pnpm, misalnya juga pakai pnpm maka bisa. Oh, tidak bisa, jadi kita bisa menggunakan npm. pnpm not found, jadi kita bisa menggunakan npm install. Kita install dependensinya terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Harusnya sih tidak memakan waktu lama, tergantung dari koneksi internet teman-teman. Oke, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita bisa menjalankan npm run dev. npm run dev. Nah, port defaultnya adalah 5173. 5173. Ya, ini adalah halaman pertama ketika project Svelte dibuat. Jadi nanti teman-teman ketika di web browser telah tampil halaman seperti ini, berarti proses instalasi setup project pertama berhasil. Selanjutnya kita coba belajar lagi ke teman-teman bisa mempelajari dokumentasi resminya di svelte.dev, dan teman-teman bisa berpindah ke tutorial bagian ini. Nah, di sini cukup menarik. Saya akan berpindah ke bagian ini. Terus saya akan pilih yang basic Svelte Kit. Jadi saya akan klik bagian ini, basic Svelte Kit, introduction. Nah, di sini tuh ada ini ya. Kalau kita lihat di sini tuh ada project, ada src, ada root, ada static, dan kalau kita lihat di sini cukup sederhana. Jadi ada
ketika kalau misalnya teman-teman buka ini page root-nya seperti ini, page root, jadi semuanya diatur di halaman ini. Kalau kita lihat di project kita yang kita buat tadi, kita ke SLC root, nah di page filter, nah ini kan ada semua di setup di sini. Dan kalau kita mengikuti tutorialnya, kembali ke tutorial, jadi framework ini framework ini tuh sebenarnya digunakan untuk apa? Pertama, framework ini tujuannya adalah untuk membuat UI yang lebih human ini ya, lebih user friendly. Tujuannya itu, dan ini mempermudah banget ketika kita untuk mengembangkan aplikasi web berbasis JavaScript. Dibandingkan dengan React bagaimana? Ya, saya sendiri nggak begitu paham tentang React, jadi saya cuma belajar sedikit-sedikit aja karena basic saya adalah backend engineer. Tentu saya hanya mempelajari ketika saya ingin membuat project berbasis web saja. Jadi saya tidak terlalu menguasai React, dan saya juga sebenarnya baru belajar tentang Svelte, tapi begitu saya mempelajari ini, saya menjadi sangat tertarik ya dengan framework ini karena pertama mudah dipelajari dan kedua strukturnya juga nggak ribet-ribet amat. Gitu. Oke, kalau kita lihat di sini ini ada SRC, ada static berisi tentang, kalau kita buka ini berisi tentang file-file CSS, CSS. Terus kita lihat ke berikutnya ya, ke page. Nah, di page ini pembuatan routingnya juga cukup mudah. Kalau kita lihat nih, page root, ya kita lihat lagi, misalnya ini aku copy ke sini. Ini gue ganti nih, page reload, terus ke web browser. Nah, kalau ini kita about, harusnya 404. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat panduannya, kita cek panduannya, berarti kita perlu membuat directory nih. Kita hanya perlu membuat directory namanya about. Kita satu directory ini dianggap sebagai root ya. Jadi bisa kita bikin di sini directory baru about. Terus setelah itu kita bisa tambahkan rootnya dengan cara seperti ini. Plus page dot svelte. Nah, ini bisa kita teman-teman copy, tinggal copy aja. Kita copy ke sini. Kita save. Oke, ini udah page-nya udah reload. Servernya sudah melakukan reload sendiri. Sekarang kita kembali ke sini. Sekarang kita buka home. Kita klik about. Nah, klik about. Nah, ini bisa kita ganti. Page, kita ganti misalnya jadi about. This is the page. About page. Nah, coba kita ubah. Nah, home. About. Nah, jadi teman-teman, strukturnya ini cukup menarik ya, cukup mudah dipelajari, dan saya belajar sebentar juga akhirnya lumayan bisa memahami, dan nanti teman-teman bisa untuk bisa menguasai Svelte ini, teman-teman cukup dengan mengikuti tutorial yang ada di dokumentasi resminya, karena di sini tuh cukup lengkap. Ini basicnya, jadi teman-teman bisa belajar basicnya terlebih dahulu supaya ketika nanti teman-teman mengembangkan atau membuat sesuatu yang lebih advance, teman-teman sudah paham basicnya dan tinggal mengembangkan kode pemrogramannya. Karena saat ini juga ketika teman-teman ingin meng-create sebuah code, teman-teman sebenarnya tinggal minta bantuan AI juga bisa, tapi dengan memahami basic dari struktur framework-nya, teman-teman akan lebih mudah mengimplementasikannya nanti. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat terkait dengan framework Svelte, framework yang cukup menarik untuk dipelajari. Selamat mencoba, dan nanti di tutorial selanjutnya kita akan mencoba mengintegrasikan Svelte dengan
Django, dan juga nanti kita akan memakai akan membuat sebuah chatbot terintegrasi dengan Gemini AI. Selamat mencoba.